Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Apa kabar semua anak-anak ibu? Pasti semua dalam keadaan sehat kan? Dalam materi ini kita akan belajar sejarah Indonesia. Sebelum ibu menjelaskan materi, alangkah baiknya kalian berdoa menurut agama kalian masing-masing, meskipun belajarnya dalam proses daring, ya. Setelah berdoa, ibu akan memperkenalkan nama ibu. Di sini nama ibu adalah Hasriani. Ibu mengajar di SMA Negeri 1 Loajanan. Ini sebelum kita lanjut ke materi, ada beberapa tujuan pembelajaran. Kalian bisa melihat tujuan pembelajaran dan ada juga bagian-bagian nanti sebelum lanjut ke materinya. Sebelum kita lanjut ke materi, di sini kalian bisa melihat yang pertama ada tujuan pembelajaran terkait dengan menganalisis. Dan yang kedua yaitu mengaitkan peristiwa. Dan yang ketiga mengambil hikmah dari berbagai ancaman yang terjadi. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran ya. Kalian bisa melihat dan membacanya. Selanjutnya, ini daftar isi materi kita, tapi untuk sementara kita akan membahas materi bab 1 saja. Nah, ini materi bab 1. Di sini materi bab 1 kita temanya adalah perjuangan menghadapi ancaman disintegrasi bangsa. Dalam perjuangan menghadapi ancaman disintegrasi bangsa, ada dua. Yang pertama, berbagai pergolakan dalam negeri pada tahun 1945 sampai 1965. Nah, berbagai pergolakan dalam negeri itu ada 3. Pergolakan berkaitan ideologi, pergolakan berkaitan kepentingan, dan yang ketiga, pergolakan berkaitan sistem pemerintahan. Nah, yang kedua, materi yang kedua dalam perjuangan itu dari konflik menuju integrasi. Kalau tadi pergolakan dalam negeri, yang kedua dari konflik menuju integrasi. Nah, dari konflik tersebut ada 2 permasalahan. Apa permasalahannya? Yang pertama terkait dengan kesadaran terhadap pentingnya integrasi bangsa. Dan yang kedua, teladan tokoh persatuan. Nah, ini semua materi yang terkait dengan perjuangan menghadapi ancaman disintegrasi bangsa. Kalian bisa menyimak, memahami ya. Selanjutnya, materi selanjutnya atau slide selanjutnya. Nah, di sini kalian bisa melihat ada jenis pemberontakan. Jenis pemberontakan itu apa saja? Jenis pemberontakan itu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama terkait dengan adanya perbedaan ideologi. Nah, kan kalian bisa melihat di sini nih, terjadinya pemberontakan. Ada beberapa jenis pemberontakan. Nah, kalau dilihat secara logika, bahwasanya pemberontakan itu terjadi karena adanya perbedaan ideologi. Nah, sudah jelas kan
Selanjutnya pergolakan akibat kepentingan. Nah, terjadinya pemberontakan itu karena adanya kepentingan masing-masing dari setiap kubu atau setiap kelompok. Selanjutnya yang ketiga adanya pergolakan sistem pemerintahan. Bagaimana sistem pemerintahan dalam sebuah organisasi atau dalam setiap kelompok itu penyebab terjadinya pemberontakan. Nah, kalian bisa lihat ya di sini ada 3 jenis pemberontakan. Selanjutnya di sini ada pergolakan akibat perbedaan ideologi. Apa saja? Nah, di sini juga ada 3 pergolakan. Yang pertama yaitu pemberontakan PKI Madiun pada tahun 1948. Nah, ini pergolakan akibat perbedaan ideologi ya. Nah, tadi kan ada jenis pemberontakan. Nah, pemberontakan itu terkait dengan ideologi. Nah, di sini Ibu akan membahas tentang pergolakan akibat perbedaan ideologi karena terjadinya pemberontakan perbedaan ideologi itu karena yang pertama adanya pemberontakan PKI Madiun pada tahun 1948. Sedangkan yang kedua pemberontakan DI garis miring TII. Nanti ini kalau ada yang belum tahu DI-TI itu apa, nanti di slide selanjutnya kalian pasti tahu ya. Terus yang ketiga, pemberontakan G30 SPKI. Kalau G30 SPKI ini pasti kalian udah tahu semua kan apa itu. Nah, kalau yang belum tahu bisa langsung tanya ke Google Classroom atau WhatsApp bisa ya. Tanyakan langsung ke Ibu. Slide selanjutnya terkait dengan pemberontakan PKI Madiun pada tahun 1948. Nah, di sini sebelum kita menjelaskan tentang pemberontakannya, di sini sebelumnya kita akan mengenal dulu tokoh utamanya. Siapa sih tokoh utama dalam pemberontakan PKI Madiun? Yang pertama ada Muso, ini kalian bisa melihat wajah dari tokoh utama tersebut. Dan yang kedua ada Amir Syarifuddin. Ini tokoh utama ya dari pemberontakan PKI Madiun. Nah, di sini terjadinya pemberontakan PKI Madiun tersebut pada 18 September 1948, PKI ini membentuk Front Nasional, ya. Dan yang kedua, Presiden Soekarno meminta rakyat memilih Republik Indonesia atau PKI. Nah, ini penyebab-penyebab terjadinya pemberontakan ya. Dan yang ketiga, pemerintah melancarkan operasi militer di Madiun. Nah, ini ada 3 ya terjadinya pemberontakan PKI. Selanjutnya, di sini ada sedikit pertanyaan. Bagaimana akhir pemberontakan PKI Madiun? Nih, bagaimana akhir? Berarti yang ditanyakan, apakah ada akhir dari setiap pemberontakan? Oh, pasti jelas ya. Setiap pemberontakan ada awal dan ada akhir. Tapi sebelum ada akhir pasti ada penumpasan yang terjadi. Nah, akhir dari pemberontakan PKI tersebut yaitu pada November tahun 1948. Operasi militer dinyatakan selesai. Nah, pada tahun 1948 ini November akhirnya dinyatakan selesai. Paham ya? Selanjutnya, pemberontakan DI-TI. Nah, di sini sudah masuk ke pemberontakan DI-TI. Di sini ada
salah satu tokohnya yang bernama SM Kartosoewirjo. Pemberontakan DITI ini dilatar belakangi dan ada juga perkembangan dan ada penumpasan. Ada 3 langkah ya. Yang pertama Ibu akan menjelaskan tentang latar belakang. Latar belakangnya itu terjadi karena adanya kecewa terhadap perjanjian Renville. Nah, kecewa terhadap perjanjian Renville itu berlangsung pada 7 Agustus 1949 membentuk gerakan Darul Islam. Nah, Darul Islam itu atau biasa kalian dengar dengan DI. Nah, DI ini artinya atau singkatan dari Darul Islam. Dan Tentara Islam Indonesia yaitu adalah TII. Jadi kalian sudah tahu ya, DI itu Darul Islam, sedangkan TII itu adalah Tentara Islam Indonesia yang terjadi di Tasikmalaya, Jawa Barat. Itu latar belakangnya. Selanjutnya perkembangan. Perkembangan DITI ini menyebar ke berbagai daerah dengan cepat. Beberapa daerah yang menjadi basis pemberontakan DITI yaitu Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, dan yang terakhir ada Aceh. Itu adalah perkembangan DITI. Setelah latar belakang, perkembangan, dan penumpasan, selanjutnya untuk menumpas pemberontakan DITI, pemerintah melakukan sejumlah operasi militer dan cara damai. Nah, di sini penumpasan pemberontakan ini dilakukan melalui sejumlah operasi militer, tetapi caranya itu dengan cara damai. Nah, ini ya pemberontakan DITI. Lanjut. Pemberontakan G30 SPKI. Nah, pemberontakan G30 SPKI ini yaitu G-nya ini gerakan, 30, S-nya ini September. Gerakan 30 September ya. Ini pemberontakan. Nah, dalam pemberontakan G30 SPKI ini ada 4 jalannya. Maksudnya ada prosesnya. Prosesnya itu berlangsung langkah-langkahnya ada 4. Yang pertama ada latar belakang, yang kedua ada jalannya pemberontakan, yang ketiga ada penumpasan, dan yang keempat ada dokumen penting. Nah, di sini Ibu akan membahas tentang latar belakangnya dulu. Nah, latar belakang terjadinya pemberontakan itu karena adanya persaingan. Persaingan siapa? Persaingan antara kubu atau forum PKI atau kelompok PKI dengan Angkatan Darat dalam percaturan politik Indonesia. Berarti terkait dengan politik ya. Yang bersaing itu PKI dengan Angkatan Darat. Ini latar belakang terjadinya pemberontakan. Yang kedua, jalannya pemberontakan. Jalannya pemberontakan ini berlangsung pada 30 September 1965. Pasukan PKI di bawah pimpinan Letnan Kolonel Untung Sutopo yang menculik dan membunuh sejumlah petinggi Angkatan Darat anti komunis. Ya, ini ya. Yang kedua, jalannya pemberontakan. Yang ketiga, penumpasan menetralisasi pasukan-pasukan yang berada di sekitar lapangan Merdeka, merebut gedung RRI dan kantor pusat telekomunikasi, membersihkan pangkalan udara Halim Perdana Kusuma. Nah, ini terjadi penumpasan ya. Ada 3 wilayahnya. Dan yang keempat itu dokumen penting. Dokumen penting itu maksudnya adanya Supersemat, surat perintah 11 Maret. Maksudnya contohnya di sini ya, apa sih dokumen penting itu? Dokumen penting itu seperti adanya surat perintah 11 Maret atau biasa dikenal dengan Supersemat. Selanjutnya
Ini adalah korban G3